Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 membahas tentang psikologi persiapan kehamilan pada kasus pasangan HIV/AIDS. Kelompok 1 terdiri dari Lini Parmita, Mulia Monika, dan Yohana Feni Laratmase. Konsep dasar psikologi perempuan. Psikologi perempuan merupakan bidang penyelidikan ilmiah yang dapat menelusuri kembali akar studi awal tentang perbedaan jenis kelamin. Namun, bidang ini mencakup lebih dari variasi tersebut. Penekanan pada kata perbedaan memiliki asumsi implisit dari kata perbedaan itu sendiri, selain pada perbedaan seks biologis. Dengan demikian, psikologi perempuan juga didefinisikan sebagai suatu studi yang mencakup semua permasalahan psikologis yang berkaitan dengan perempuan serta pengalamannya. Persiapan kehamilan. Perencanaan kehamilan penting dilakukan oleh ODHA yang ingin hamil. Perencanaan kehamilan dilakukan subjek untuk mempersiapkan kehamilan dengan sebaik mungkin, mulai dari kondisi subjek, kondisi suami, maupun persiapan konseling dan konsultasi dengan dokter. Persiapan ini terlihat dari ungkapan seluruh subjek yang menjelaskan trauma mempunyai anak yang berstatus positif, sehingga membuat subjek untuk mempersiapkan kehamilan hingga menyusui dengan baik agar anak yang dilahirkan tidak berstatus positif. Dalam menjalankan program kehamilan, ODHA akan mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Seluruh subjek menyatakan dengan mengikuti program PPIA, membantu subjek mengetahui perencanaan kehamilan yang benar dan membantu pencegahan penularan ke bayi. Perencanaan kehamilan bagi pasangan ODHA terdiri dari, yang pertama, syarat kelayakan hamil pasangan ODHA, ada aspek medis dan aspek sosial, yang kedua, persiapan kehamilan, yang ketiga, risiko kehamilan pada ibu dengan HIV. Dengan perencanaan kehamilan merupakan hak dan keputusan Anda dan pasangan. Namun ada beberapa hal yang harus Anda ketahui terkait risiko kehamilan pada ODHA. Selanjutnya, kehamilan yang tidak direncanakan pada ODHA dapat membawa risiko bagi bayi dan ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lini Parmita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu dukungan keluarga dalam persiapan kehamilan. Dukungan merupakan keterlibatan yang diberikan oleh keluarga dan teman kepada klien untuk mengatur dan merawat diri sendiri. Indanah 2010. Dalam Widianto 2014, dukungan diberikan agar individu mengetahui bahwa orang lain juga memperhatikan, menghargai, dan mencintainya. Dukungan keluarga didefinisikan sebagai informasi verbal ataupun non-verbal, syarat bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungannya, atau yang berupa kehadiran dan hal-hal yang dapat memberikan keuntungan emosional dan berpengaruh pada tingkah laku penerimanya. Dalam hal ini, yang merasa memperoleh dukungan secara emosional merasa lega karena diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya. Menurut Smith dalam Christine 2010, dukungan keluarga didefinisikan sebagai suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosialnya. Tiga dimensi intelektual, dukungan keluarga bersifat timbal balik, yaitu kualitas atau kuantitas komunikasi, dan keterlibatan emosional yang meliputi keakraban dan rasa percaya dalam hubungan sosial. Firman 2010. Dukungan eksternal yang diberikan oleh keluarga, teman, dan pasangan merupakan sumber kekuatan dan semangat bagi perempuan penderita HIV. Sebagai sumber ketahanan dan kepercayaan akan menjadi sumber pertama pembentukan resiliensi pada individu. Oleh karena itu, apabila individu didukung dengan baik oleh keluarga dan lingkungannya, individu tersebut akan mampu menjalani perawatan yang baik. Individu yang tumbuh di lingkungan yang memberikan dukungan kesempatan mengikuti aktivitas dan mengembangkan keterampilan dan akan mendorong individu mampu untuk menyelesaikan masalah dan bangga akan dirinya.
Dukungan dari keluarga dan lingkungan akan menumbuhkan perasaan mampu untuk mengendalikan dan mengatur diri serta menjadi dasar untuk menerima kritikan orang lain. Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari orang lain merupakan faktor-faktor yang penting dalam kepatuhan terhadap program-program medis. Keluarga dapat mengurangi ansietas yang disebabkan oleh penyakit tertentu dan dapat mengurangi godaan terhadap ketidaktaatan. Akan dilanjutkan oleh Kak Yohana. Lanjut lagi. Oke. 3. Berikut manfaat dukungan keluarga. Menurut Friedman 2010, dukungan sosial keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan. Sifat dan jenis dukungan berbeda-beda dalam berbagai tahap siklus kehidupan. Sebuah tahap siklus kehidupan, dukungan sosial keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal. Efek dari dukungan keluarga terhadap kesehatan dan kesejahteraan berfungsi bersamaan. Secara lebih spesifik, keberadaan dukungan keluarga yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas. Lebih mudah sembuh daripada sakit, fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi. Di samping itu, pengaruh positif dukungan keluarga adalah penyesuaian terhadap kejadian dalam kehidupan yang penuh stres. Yang berikut bentuk dukungan keluarga. Menurut Friedman 1998 dalam Hernilawati 2013, keluarga memiliki 4 bentuk dukungan, diantaranya yang pertama, dukungan informasional, yang kedua dukungan penilaian atau apresial, yang ketiga dukungan instrumental, dan keempat dukungan emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga. Menurut Purnawan 2008 dalam Setiadi 2008 adalah yang pertama, faktor internal terdiri dari tahap perkembangan, pendidikan atau tingkat pengetahuan, faktor emosional, dan spiritual. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari praktik keluarga, faktor sosial dan psikososial, dan latar belakang budaya. Faktor yang mendasari psikososial dalam persiapan kehamilan terdiri dari yang pertama, pengetahuan, ketakutan, kepercayaan, komunikasi antar masyarakat, pendidikan, persepsi, sikap, dan yang terakhir, status ekonomi. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada forum yang telah disediakan pada e-link. Sekian dan terima kasih.